Pada tahun 2006, 2005, 2006 ada kejadian di Haifa. 4 orang anak balita, 1 perempuan 3 laki-laki, ketika main di pantai Haifa, usianya antara 4 sampai 6 tahun. Pecah, Ustadz. Pecah. Dan itu di ini nih. Saya di atas, ini di bawah. Jadi di pasir. Itu pelabuhan. Jadi ada bagian pasir-pasir, anak lagi main. Bom yang diinjak itu apa? Ranjau itu, ya, dimasukkan ke dalam boneka, lalu dikubur separuh di atas pasir. Anak-anak kecil senang lihat ada boneka, boom. Dan apa yang dilakukan oleh Zionis di atas, mereka sudah tahu akan ada kejadian bom itu. Mereka duduk. Ustadz, mereka tepuk tangan. Dia begini, suka begini. Pernah dengar gitu ya? Saat itu saya masih salib, Ustaz, tapi saya nangis, luar biasa nangis. Dia apaan? Wah, polisi datang apa segala datang. Bukan untuk utamanya itu anak-anak, bukan. Barang buktinya dibersihkan. Nanti 15-20 menit kemudian baru ambulans datang dan itu digerakkan oleh orang-orang UN untuk lihat itu anak-anak. Udah pecah, Ustaz. Sebetulnya orang-orang sana nggak butuh oke lah, bantuan makanan, bantuan keuangan, bantuan obat-obatan, oke lah. Tapi mereka lebih butuh Indonesia bilang stop kebodohan ini. Itu bukan tanah orang Israel dan itu juga bukan orang Israel kok. Sebetulnya setiap kali Allah izinkan untuk berada di dalam rumahnya, di dalam baitnya, maka saya bukanlah sedang memberikan sesuatu, tapi saya sedang menerima sesuatu dan mengambil sesuatu. Karena para ustadzku semua jamaah adalah tuan-tuan guruku. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya seorang yang diselamatkan Allah dari kegelapan dipindahkan kepada cahaya. Dan pada perjalanan waktunya Allah mempercayakan saudara lain juga untuk turut merasakan apa yang saya rasakan. Ketika Allah memilih saya untuk berada di dalam pagar Islam, saya tidak pernah memilih Islam. Ustadz, ya mu'alim, ya Syekh, saya tidak pernah punya kemampuan untuk memilih Islam, tidak. Lalu saya memutuskan saya sekarang beragama Islam. Oh, nggak ada. Saya hanyalah seseorang yang kepala batu, yang keras kepala, yang kemudian dihancurkan kesombongannya oleh kasih sayang dan cintanya Allah, kelembah lembutan Islam, damai sejahteranya Islam, ukhuwah Islamiyahnya yang saya rasakan, yang membuat saya dipindahkan oleh perkenan Allah dari kegelapan kepada cahaya. Saya bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu sebetulnya saya sudah lama juga tidak dengar profil itu tadi, Ustaz. Agak serem juga ya. Wah, S1 di sini, S2 di sini, S3. Wah, serem sekali nih, kayaknya gimana gitu. Jangan-jangan ini termasuk orang-orang yang radikal juga ini. Sudah ditandai, Ustaz, soalnya sayanya ditandai. Alhamdulillah. Jadi orang kenal lah gitu ya. Sebagai apa? Sebagai pemecah belah negara ini. Wah, seram sekali. Aduh, ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Anti NKRI katanya. Anti toleransi gitu kan. Terus menghina agama lain gitu. Tapi ya, anggaplah itu sebagai salah satu keberkahan. Saya kain nama. Saya bukan berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, lalu seperti curhat atau apa, tidak. Tapi alhamdulillah Allah mengizinkan saya untuk berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Diizinkan Allah untuk memenuhi undangan, terutama dari saudara kita yang Kristen dan Katolik. Karena saya dulu Kristen. Dan di dalam perjalanan waktu Allah menempatkan saya di satu tempat di mana saya dimintai pertanggungjawaban. Sekali lagi, saya diundang untuk datang ke satu tempat rumah ibadah saudara kita Kristen dan Katolik, dimanapun mereka berada.
kemarin ini alhamdulillah sudah menjadi yang ke-31, menjadi yang ke-31 rumah ibadah dari saudara kita Kristen yang mengundang saya. Insya Allah ini bukan live streaming, masih live streaming juga Ustaz, live streaming. Oke. Di salah satu wilayah di Jawa Barat, jadi perbatasan antara Jakarta Timur dengan Jawa Barat. Itu adalah ada satu rumah ibadah saudara kita tersayang yang aku sayangi dan aku hormati sampai hari ini, sampai detik ini. Itu dari Kristen, itu mengundang saya untuk datang untuk ngobrol karena ya mereka rindulah. Mereka mau tanya kenapa kamu jadi seperti ini, kenapa kamu sholat, gitu. Kamu sudah tahu kebenarannya bahwa orang Islam itu adalah para penyembah berhala, gitu, penyembah batu, nabinya buta huruf, poligami ada di dalam kehidupan keseharian mereka, dan mereka orang-orang yang keras, orang-orang yang fundamentalis yang tidak mau berbagi antara satu warga negara dengan warga negara lain yang berbeda iman. Wah, macam-macam lah saya ditanya begitu. Pada akhirnya ketika tiba gilirannya saya untuk menjawab, saya hanya bilang, kasih yang sempurna, kebenaran yang sejati, damai sejahtera yang hakiki tidak bisa dimulai dan ditemukan di tempat lain selain di dalam Islam. Tidak ada kata ekstrim, tidak ada kata radikal, tidak ada kata intoleransi, tidak ada bahkan kata terorisme yang menakut-nakuti, yang membuat takut, horror, terrible, teror di dalam Islam tidak ada. Saya hanya menemukan dan dipertemukan. Saya hanya menemukan dan dipertemukan oleh kuasa yang besar itu, yang tidak bisa dilihat oleh mata itu, kuasa kasih sayang pencipta itu, yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada satu kelompok, satu iman, satu kepercayaan yang isinya tidak ada lain hanya damai sejahtera, ukhuwah, saling sayang menyayangi, saling menghormati. Bahkan kalaupun kita merasa paling benar, kita duduk sama orang yang lebih muda atau lebih rendah pendidikannya, lalu kita mendengarkan dia. Itu yang saya temukan dalam Islam. Tidak ada yang lain. Tidak ada merasa paling benar sendiri, tidak ada lalu menghakimi yang lain, tidak ada. Tidak ada. Islam tidak pernah ada hal-hal seperti itu. Karena Islam bagi saya adalah kerahmatan serta kasih sayang yang diberikan pencipta yang namanya dulu saya kenal dengan nama Elehe Elohecha, Eloah, atau yang lebih umum dikenal dengan nama Elohim, Elohenu itu, Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kesejatian. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Saya sangat bersyukur karena diperkenankan untuk menjadi murid bagi setiap masjid yang ada di Balikpapan oleh para ustadzku yang ada di Namira. Saya sangat bersyukur sekali. Para ustadzku di kota Balikpapan adalah keberkahan yang paling mulia, yang paling luar biasa indah yang diberikan Allah kepadaku. Tidak ada kebenaran lain selain dalam Islam, tidak ada. Tanggal 26 Agustus Ustadz tahun 2009, saya pulang dari Haifa yang kedua. Haifa ini satu kota pelabuhan, yang mungkin Ustadz juga pernah sampai sana ya. Satu kota pelabuhan, tidak jauh, hanya 1 jam perjalanan, 1 jam 10 menit lah dari ibu kota Tel Aviv. Kalau kita mau ke Yerusalem sekitar 2 jam 15 sampai 20 menit, tidak sampai 2,5 jam, tidak. Karena ada tol gitu, dan saya tidak pernah naik kereta. Karena ada kereta juga tapi tidak pernah dipakai. Saya lebih baik naik kendaraan umum, kendaraan roda 4 yang lewat jalur tol, tapi tidak bayar, tidak seperti di sini buat tol tapi bayar gitu. Enggak, ini bukan mengarahkan, bukan. Ustaz jangan salah paham ya. Jangan salah paham. Enggak ada maksud ke situ. Sama sekali enggak ada maksud. Benar. Kita lewat freeway, lewat highway yang namanya Yitzhak Rabin. Jadi dari perjalanan Haifa, Karmel, nanti lewat sedikit Hermenegilda, masuk di lewat bulatan itu, masuk ke highway lalu kita ke Yerusalem. Saya belajar untuk mengerti dan mendalami tanah, namanya Ustadz. Tanah.
Kalau ditulis dalam huruf Romawi ya, alfabetikal Romawi, itu cuma hurufnya cuma vokal semua, tidak ada konsonan semua, tidak ada vokalnya. Jadi T N K H. Oleh sebab itu tadi saya nggak tahu Ustadz dapat dari mana itu, hebat sekali Ustadz. Saya bingung di Ustadz nih, jangan-jangan begitu dengar ada kayak nama Ustadz langsung searching ya, ini siapa ini, betul ya. Jangan sampai ini orang radikal yang ada di 41 masjid di Jakarta ya, yang namanya masuk dalam 50 Ustadz yang radikal. Sekarang ada catatan namanya Ustadz, hebat, alhamdulillah dicatat ya. Jadi dikenal lah ya, alhamdulillah walaupun hitam. Saya dari Ambon, jadi saya minta maaf kalau saya bicaranya tidak bisa pakai seperti mungkin yang lain gitu, pakai bunga-bunga indah, pakai frame yang bagus, enggak. Saya langsung saja. Saya lagi belajar ya, salah satunya kepada Ustadz Aris itu, yang penyampai kisah yang sudah di atas sekali beliau itu. Filosofi belangkon, depannya rata, belakangnya bundar. Apapun yang kita sampaikan pada orang harus yang manis saja, biar kita telan segala sesuatu yang tidak baik. Wah, luar biasa orang Jawa itu, luar biasa. Kuat orang Jawa tuh, memegang rahasia tuh kuat sekali, luar biasa. Tanggal 26 Agustus tahun 2009 saya pulang dari perjalanan saya kedua ke Haifa. Yang pertama itu saya belajar tanah atas, TNKH kalau di huruf alfabetikal sekarang. Sebetulnya itu dari huruf Taf, Nun, Haf, dan Hei. Itu sebetulnya singkatan sebetulnya ya, tapi saya nggak tahu, di sana juga nggak bilang singkatan. Itu adalah nama kitab suci orang yang di Indonesia disebut dengan orang-orang yang beragama Yahudi, begitu Ustaz ya. Jadi ada di sana itu di Palestina, menurut orang-orang di Indonesia, bukan menurut yang di sana, bukan. Mohon maaf. Jadi kalau ada yang punya pandangan, ini nih ngaco nih orang, enggak. Saya cuma mau bilang saja bahwa istilah agama Yahudi dan orang Yahudi itu adalah warga di sana, selain warga Palestina Arab Palestina, ada orang Yahudi. Itu saya mohon maaf, itu ternyata tidak seperti itu. Kitabnya namanya Tanakh. Di Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, bahkan sebelum kemerdekaan, sudah mulai ditanamkan, dan bukan dari orang muslimin, tapi oleh orang muslimin, orang muslim, satu pemikiran paham barat yang anti-Islam, bahwa saya mohon maaf, ini harus diperhatikan baik-baik. Memang rasanya pahit tapi harus kita telan. Ada satu pemahaman bahwa ada 3 agama langit, ada 3 agama samawi. Dari SD diajar, dari SD. Ini bukan paham yang sebenarnya Ustaz, mohon maaf. Ini bukan pemahaman yang sebenarnya berdasarkan apa yang ada di sana. Tidak ada. Di Indonesia selalu ditekan itu sampai sekarang, dari mulai SD, SMP, SMU, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Ada 3 agama samawi. Bahkan departemen yang mulia di Republik ini, departemen yang mengurusi pendidikan, bilang ada 3 agama samawi: agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Diputar boleh nggak? Boleh. Yang penting 3. Arahnya tahu Ustadz maksudnya? Ya, arahnya tahu ya, 3. Yang penting 3. Agama dari langit katanya. Berarti di luar 3 ini agama bukan dari langit. Agama yang dari langit itu, kalau Islam yang di atas nggak apa-apa. Islam, Kristen, Yahudi. Mohon maaf Ustaz, salah ternyata. Begitu saya sampai sana salah. Maaf. Bahkan di sana tidak mengenal agama Yahudi. Karena Yahudi itu nama satu suku, keturunan dari anak kelima dari Nabi Yakub alaihissalam, yang diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala namanya Israel. Ini yang saya dapat Ustaz. Sehingga hal ini membuat sebagai trigger, sebagai pemicu, sebagai percikan api pertama yang membuat saya goyah gitu. Digoyang oleh Allah hatinya, bahwa apa yang kau hadapi selama ini ternyata bukan kebenaran, Ambon. Ustaz ketawanya dalam banget. Kaget saya. Kayaknya puas banget begitu pas Ambon itu. Oh bener, berarti dia orang Ambon. Ustaz jangan kenceng-kenceng. Nanti banyak yang kaget.
Jadi si orang Ambon ini mulai merasa bahwa kasih sayang Allah lah yang menggerakkan dia untuk si Ambon ini merasakan Allah sedang menimang-nimang dia untuk dipindahkan cepat-cepat. Jangan terlalu lama di dalam zulum mati itu. Dan insya Allah Allah yang pindahkan saya ke dalam nur itu, sehingga merasakan konteks kata-kata yang indah itu, mina zulumati ila nur. Mulai nggak nyaman dengan hal ini. Hal yang sangat umum, bahkan orang bukan, dulu saya Kristen. Saya tahu ini ketika saya masih Kristen, dan ketika di sana saya pikir seluruh orang di Indonesia, bukan Kristen saja, muslimin dan orang agama lain, sudah ditanamkan sejak kecil, sejak muda sekali, bahwa ada 3 agama dari langit, namanya agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Dan ternyata begitu sampai sana, justru orang-orang Yahudi itu yang mengajar saya, yang bilang tidak ada, hanya ada satu agama. Apa? Islam. Lo Adonai Lecha Eloheinu Hefarim Al-Panai. Ini menjadi sumber dari Shalom. Tatanan ibadahnya namanya Ba'ar Moshe. Tatanan peribadahannya disebut Ba'ar Moshe. Tatanan ibadah yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam beserta seluruh keturunannya, termasuk di dalamnya Yeshua bin Nun, atau di dalam Islam dikenal sebagai Yusha bin Nun, seorang laskar Allah yang bisa menghentikan matahari ketika dia perang mau masuk tanah Kanaan. Dan semua orang di sana tahu bahwa Yusha atau Yeshua bin Nun ini bukan orang keturunan Israel. Dia orang Muslim. Karena kalau orang di sana bilang bin itu tidak pernah bin, tapi Yeshua disebut sebagai Yeshua bin Nun. Di sana itu kalau bapaknya disebut namanya Bene. Oleh sebab itu di sana bilang Bene Yisrael. Kalau dalam Al-Quran disebut Bani Israel. Kalau di sana Bene Yisrael. Wah, ini udah mulai acak-acakan ini Ustaz. Waktu di sana acak-acakan benar. Ini apa sih sebetulnya? Kok aku datang ke tempat yang aku sudah pelajari sebelumnya, tapi begitu sampai sini aku tidak tahu apa-apa gitu. Di sini disebut bahwa ada agama Yahudi. Yahudi itu bukan nama agama Ustaz. Bahkan orang sana bilang Yahudi itu Judaism, itu isme, bukan agama. Isme, Judaism tidak pernah jadi agama. The religion is Jewish, Judaism. Enggak ada. Enggak ada. Mereka cuma percaya tatanan ibadah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, Moshe itu, dan oleh keturunannya untuk diajarkan menyembah Tuhan yang satu. Maka itu selalu mereka pegang ayat yang sangat-sangat mulia bagi mereka, ayat yang sangat menjadi sakral bagi mereka, namanya Shemah. Ayat ini bunyinya demikian: Shemah Yisrael Adonai Elokeinu Adonai Ehad. Shemah Yisrael Adonai Elokeinu Adonai Ehad. Ini diucapkan oleh Isa alaihissalam, Isa ibnu Maryam, Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, di dalam kitab suci saudaraku tersayang Kristen dan Katolik, di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 29, dan ini adalah bahasa aslinya. Shemah Yisrael Adonai Elokeinu Adonai Ehad. Kul huwallah hu ahad. Katakan itu ya Bene Yisrael. Katakan dan imani itu. Kul huwallahu ahad. Kul katakan Adonai Eloke, katakan, ayo katakan yuk. Apa? Allah itu ehad. Allah itu ahad. Dan nama Tuhan tak pernah berubah. Allah. Goyang Ustaz. Goyang ini udah hancur-hancuran lah, udah tinggal serpihan aja lah. Udah apa ini? Saya datang ke tempat yang saya merasa ini adalah tempat suciku, dan aku di sini jadi asing. Kalau orang Muslim pergi ke Madinah, pergi ke Mekah, justru merasa ini pulang ke rumah ya Ustaz ya. Semuanya lingkungannya Islam semua, nyaman kita di situ, kita kayak berada di tempat di mana kita berasal. Tapi ketika saya yang seorang Kristen yang mempelajari tentang Yerusalem, mempelajari tentang Kapernaum, mempelajari tentang Syichem, mempelajari tentang perjalanan ke Emmaus, kita belajar semua tempat itu. Tapi begitu sampai sana, tempat yang suci bagi kita, kita jadi asing. Ini yang saya rasakan Ustaz.
Ini yang saya rasakan. Saya nggak tahu kalau ada pendeta-pendeta yang lain yang pernah ke sana tapi sampai sekarang masih pendeta. Saya nggak tahu apakah dia karena makin tebal kegoblokannya atau apa. Enggak, bukan untuk menghina, bukan. Tapi maksudnya gini, jangan bersikeras gitu, jangan keraskan hatimu. Ketika ada seorang yang mu'alaf, dia bukan untuk jadi membenci saudaranya atau menghina atau mengunderestimate atau insulting atau merendahkan agama dan Bible dan Alkitab, kitab suci milik saudaranya yang dulu dia percaya sebagai kitab suci. Enggak, justru makin sayang, makin cinta, makin kasihan, makin mengasihi. Ketika sampai di sana banyak hal, terutama itu pertama, ini apa ini? Qul huwallahu ahad ini apa? Adana Eloheinu Adana Echad ini apa? Kok kenapa my Jesus itu, Yesusku itu mengulang kata-kata ini gitu? Lalu mulai ada baca bahwa yang dilakukan tidak sejalan dengan apa yang aku imani dan aku percaya pada saat itu, yaitu dia lepas alas kaki ketika mau masuk rumah ibadah. Lalu dia berwudu, Keluaran pasal 3 ayat 5 dan Keluaran pasal 30 ayat 20. Lalu dia melakukan gerakan-gerakan yang sangat definitif seperti gerakan sholat tapi belum sempurna begitu Ustaz ya. Dia begini tapi masih begini sampai detik ini di begini, namanya hilal. Takbiratul ihram. Di beberapa tempat di masjid lalu sebelum di dalam kitab Nehemia pasal 8 ayat 6 diajarkan begitu. Hilal, mengucapkan nama Tuhan lebih keras dari biasanya. Hilal. Dan dari kata hilal disebutnya hilal eyah sebetulnya. Mengucapkan misalnya saya ngomong Allah. Nah ini kalau buat dari ini standarnya. Gitu. Nazaret, Yerusalem itu di tanah Efrata itu kalau menyebut nama Tuhan itu berbeda dengan Tel Aviv, berbeda dengan Golan, berbeda dengan Gaza. Orang-orang Yahudi di sana Ibrani bilangnya ada yang Eloah, ada yang Eleh. Tapi kalau di Bethlehem itu bilangnya Allah, menyebutkan nama Tuhan. Lalu jadilah dari kata hilal ini menjadi hilal eyah. Sering kita dengar di sini sebagai haleluya. Oh Ustaz dah. Ustaz. Semua nih para ahli ilmu semua. Haleluya. Dan itu tidak pernah jadi haleluya, tapi sebetulnya hilal eyah. Setelah ini lalu qiyam. Qiyam artinya sama, berdiri. Hilal, qiyam, hilal, lalu tehillah. Tehillah itu ruku, kita kenal di sini. Lalu proskueno, cuma dia kena semua Ustaz. Kena semua. Jadi ini dia begitu tuh. Namanya proskueno. Jadi begini udah. Dia bukan begini. Saya sangat terkesima ketika mengetahui Rasulullah sendiri yang mengajarkan janganlah engkau sujud seperti itu. Membedakan bukan dengan guguk, bukan Rasulullah kasar, bukan, tapi untuk membedakan dengan orang di sebelah sana. Engkau berbeda dengan di sana. Engkau berbeda, engkau lebih baik dari sana, engkau lebih sempurna. Luar biasa Rasulullah Muhammad SAW. Segala puji bagi beliau lah. Luar biasa beliau itu, detil sekali. Begini jadi begini, Allah goyang. Ini kok sholat ini? Yesus kok sholat? Kalau Yesus sholat, dia sama siapa sholat? Kepada siapa sholatnya ini? Sholat kan menyembah. Ada proskueno, ada sujud. Ini kemana ini orang sholat? Kacau, ini dia kan Tuhan. Nggak boleh sujud, nggak boleh. Dia tuh Tuhan dan penebus dosaku. Nih kacau Yeshua nih. Yeshua nih gawat juga Yeshua nih. Nggak boleh. Dia sedang merendahkan dirinya sendiri di hadapanku yang aku sembah dia setiap saat waktu di Indonesia. Ketika aku datang, kenapa dia begini gitu? Lalu mulai mengarah kepada bahwa dia disunat. Dia tidak makan babi, dia tidak mengajarkan minum anggur di dalam rumah ibadah. Barakallah Ustaz. Di dalam rumah ibadah tidak pernah, dan semua tatanan liturgi, tatanan ibadah yang aku jalani, aku imani, semuanya nggak ada. Wah ini mulai kacau ini. Mulai kacau, tatanan ibadah nggak ada, Tuhannya menghilang di tempat dia dilahirkan. Ya itu tempat dilahirkan ya Ustaz ya. Di Bethlehem Efrata itu saya ke sana dan saya tidak menemukan Kristus di situ. Saya tidak menemukan Yesus.
Hilang tiba-tiba Tuhanku. Ayo, Ustadz pernah merasakan gak tiba-tiba Tuhannya hilang gitu? Saya merasakan di tempat beliau dilahirkan, hilang dia. Saya kan kayak seperti nggak kenal dia. Dia tawaf, Ustadz. Ada ceritanya, dia tawaf. Beliau itu tawaf. Isa bin Maryam itu, Yeshua Hamasiah itu tawaf pada usia 18 tahun. Dia berangkat dari perjalanan Yerusalem menuju ke Bakka, bilangnya Bakka. Mazmur 84 ayat 6, 7, 8. Mizmor, atau yang lebih kenal di kita di sini disebut dengan kitab Zabur. Itu ada catatan bahwa orang-orang semuanya berangkat ke sana. Dan ada masa jeda di dalam kitab Matius. Yesus ini dari lahir sampai umur 12 tahun dicatat, tapi antara umur 12 tahun sampai 30 tahun tidak ada catatannya hilang. Dan di sana ada catatan bahwa umur 18 itu masuk dalam lingkup usia Beit Midrash, madrasah. Jadi dia sedang menggali ilmu, dan diwajibkan bagi orang-orang yang Beit Midrash, usia Beit Midrash, rumah madrasah atau rumah pendidikan itu, dia harus pergi ke Bakka. Dan saya, Allahu Akbar, ketika saya sudah mengucapkan syahadat, saya baru buka Al-Quran dan saya baca di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-96. Ini bukan menyamakan, tidak. Ini informasi saja buat saya pribadi bahwa Bakka itu ternyata Makkah. Dan semua kriteria yang ada di dalam kitab suci yang saya dulu pelajari, semuanya menunjukkan hal yang sama. Bahwa kota ini kota yang tandus, tapi kota hidup, tapi tandus. Di mana tumit Yismael mengeluarkan air. Yismael dari kata Shema dan El. I itu act apa? Bertindak, bertindak. I Shema itu begini, menedengkan telinga atau mendengar secara sangat luar biasa. Shema El itu Allah. I Shema El, Allah bertindak atas apa yang dia dengar dari orang ini. Sampai sekarang semua orang Yahudi, orang Israel, orang Khazar yang ada di tanah Palestina, Yudea, Galilea itu paling takut kalau orang Muslim Palestina mengangkat tangan, apalagi yang muda-muda. Yang muda-muda kalau udah baca Quran 12 sampai 15 tahun itu, kalau udah baca Quran, mereka minggir walaupun senjatanya luar biasa hebat. Karena apa? Karena takut. Mereka paling takut kalau ngelihat orang Muslim begini, Ustaz. Paling takut mereka. Mereka nggak takut sama senjatanya orang Palestina. Karena apa? Karena senjata Palestina pasti di bawah mereka. Yahudi luar biasa, ya, tentara Israel itu luar biasa. Tapi mana mungkin anak-anak itu bisa menghancurkan tank, bisa menghancurkan panser, bisa memukul mundur. Mohon maaf Ustaz, sampai sekarang pernahkah ada yang mendengar di antara Ustaz Gaza diduduki tentara Israel? Pernah? Saya mau tanya dulu. Kapan Gaza diduduki tentara Israel? Kapan? Pernah ada? Belum pernah Ustaz. Dan saya percaya, saya beriman kepada Allah bahwa Gaza tidak pernah diduduki oleh tentara Israel. Tidak akan pernah. Tidak pernah. Serangan pertama tahun 1967-68 ketika Lida dan Ramallah diserang, ada 70.000 orang Palestina yang terungsikan atau meninggal di sana, dibabat. Tapi ternyata bukan orang Palestina Muslim saja yang disikat sama orang-orang Zionis itu. Dia nggak peduli kalau dia mau ambil tanahnya, dia sikat. Di situ ada Kristen, ada Yahudi juga, sesama Yahudi dia bunuh dulu. Nanti kalau ditanya kenapa kau tembak orang-orang, tidakkah kau bisa pilih hanya Muslim saja? Nggak apa-apa, Tuhan Maha Tahu, saya sikat semua, nanti Tuhan yang pilih. Ini kan kacau. Oh iya Ustaz, ada surat mereka, kitab namanya Talmud, ada kitab namanya Talmud. Salah satu suratnya namanya Sanhedrin. Dan di dalam surat itu ada Gitin. Bukan mencampur adukan, tidak. Ada Sanhedrin, ada Gitin, ada banyak, ada 147 kitab itu. Di salah satu kitabnya begini. Ini orang Talmud yang tulis dan menjadi kitab suci. Dia tulis tangan sendiri, Ustaz. Dia tulis tangan sendiri. Nanti saya kasih tahu dan Ustaz bisa buka di, saya nggak tahu apakah bisa dibuka di internet, tapi insya Allah sudah bisa dibuka internet. Cari tahu sendiri, searching sendiri. Begini, dia tulis tangan, lalu dia bilang ini kitab suci. Gitu, namanya Talmud. Itulah sebabnya saya percaya kembali kepada pemikiran itu. Ada satu cerita di dalam Talmud bahwa tiba-tiba ketika semua orang Yahudi itu berkumpul di bawah, langit terbuka, Ustaz.
Lalu Allah mengeluarkan tangannya, mengambil salah satu rabi, guru, imam orang Yahudi itu, yang biasanya pakai topinya cuma segini, ya, kecil, atau yang lebar sekalian, tapi cabangnya banyak dan panjang, lalu jenggot, ya, hidung bengkok gitu. Itu apa? Ya, rabuni, guru, tuan guru, imam. Itu diambil, lalu semua masyarakat di tanah Palestina itu, Israel itu melihat ke atas. Dia antara langit dan bumi, jadi dia mengambang gitu. Dia angkat gini. Lalu pada saat mengambang itu semua orang dengar, katanya di kitab itu, Allah mengajak debat Rabuni ini. Dan Allah kalah. Allah kalah debat sama orang Yahudi. Kalah. Itu sebegitu gilanya mereka, itu segitu parahnya itu mereka. Tapi mereka masih takut sama yang namanya Ishmael dan keturunannya, dan agama dari keturunan Ishmael. Kenapa? Takut mereka. Takut. Kenapa? Karena dia tahu, dia percaya dan diyakini sampai hari ini bahwa keturunan Ismail dan agama keturunan Ishmael itu didengar Allah, dan Allah bertindak. Setiap kata yang keluar dari mulut seseorang yang mengikuti ajaran dari keturunan Ishmael ini, Allah menjawab, Allah bertindak. Sampai sekarang mereka takut. Ini goncang, lalu tiba-tiba boom, ada kata-kata yang berkata hand of the etmak, Altit halon, hefe menahma, etmak, Ahmad, Muhammadin, bikhota kasta, biallah. Ini kata dahsyat ini. Ini kata ini udah nggak beres ini, saya bilang ini kacau. Kenapa Yesus bilang sebuah nama yang tidak pernah ada di dalam susunan nabi-nabi yang dikenal oleh orang-orang Kristen dan Katolik? Namanya Alef, Hei, Mem, Dalet, Ahmad. Dibaca dari kanan ke kiri. Alef, Hei, Mem, Dalet, AHMD. Ada yang nggak usah lah. Saya biasanya suka minta tolong ada yang bawa HP. Saya nggak mau tahu apakah HP itu Samsung J7 atau yang lebih mahal dari itu. Yang penting ada paketnya. Mohon maaf ya, saya selalu tanya itu supaya apa? Supaya saya jangan terlalu banyak ngomong gitu. Buktikan, antum cari sendiri. Namanya Alef, Hei, baca dari kanan ke kiri, ya, dari kanan ke kiri. Alef, Hei, Mem, Dalet, AHMD. Al-Quran mengatakan itu, bahwa Yahudi dan Nasara mengenal Rasulullah Muhammad SAW lebih baik daripada mereka mengenal anaknya sendiri. Dan di dalam Taurat, di dalam Zabur, dalam Injil ditulis sebagai Ahmad. Saya tunjukkan waktu itu ya, saya sempat buka hurufnya, saya sempat tunjukkan ada seorang yang buka itu, lalu saya bikin perbesar dan saya kasih lihat itu huruf-hurufnya Ahmad. Dan yang lebih parah, Yesus memenangkan nama Mem, Het, Mem, Dalet, MHMD. Ini bahaya, goncang iman, Ustaz. Goncang iman. Terus saya cari ini huruf-huruf ini kepada siapa nih sasaran dan Yeshua nih. Yesus ini. Kenapa kok dia tidak mempromosikan dirinya sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat penembus dosa manusia yang lahir sebentar lagi nih, 25 Desember nih, sebentar lagi lahir dia nih, hari happy birthday ini sebentar lagi. Yang ternyata juga bukan sama sekali happy birthday-nya dia, bukan. Dia lahir bulan April. Beliau lahir bulan April dan dicatat di dalam Alkitab yang sekarang sudah diterjemahkan dan dijual bebas dan ada di web. Kita bisa buka Alkitab kapan saja. Dan di dalam kitab itu disebutkan bahwa Yesus itu lahir bulan April. Bisa buka kapan saja dan bisa dibaca kapan saja. Lukas pasal 1 ayat 26 dan Lukas pasal 2 ayat 6. Itu jelas Yesus lahir bulan April. Bukan orang umat Muslim yang ngomong, bukan orang Buddha yang ngomong, bukan orang Hindu yang ngomong, orang Kristen di dalam Alkitab, kitab suci sendiri, bahwa Yesus lahir bulan April.
Dan masih banyak saudara kita muslimin yang datang kepada saudara kita Kristen sambil dengan senang, toleransi, NKRI, menghargai, bineka, selamat Natal ya. Padahal itu bahkan bukan lahirnya Yesus. Ada orang muslim yang dengan bangga, toleransi nih, mengucapkan selamat Natal ya. Gimana? Orang Kristen aja nggak tahu bahwa itu bukan kelahiran Tuhannya. 3 agama samawi, Yahudi, Kristen, Islam, tidak pernah ada. Bahkan di tempat di mana kitab ini ditulis tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Hanya ada satu, Shalom, Assalamah, Islam. Nabinya siapa? Sebagai penyempurna siapa? Al-Tidkalon, Kaifa manahma, Etmak, Muhammadin. Muhammad yang dengan penuh kemuliaan itu, dia akan menyempurnakan bumi sehingga boleh orang berdoa, Baruk ata Adonai Elohenu melech fe'olam. Melech fe'olam rahmatan lil alam. Luar biasa. Tidak ada. Yahudi adalah nama anak kelima Nabi Yakub alaihissalam, yang dikenal sebagai Israel. Israel itu, jadi jangan maki-maki ya Ustadz ya. Masih banyak orang di Indonesia saya dengar suka maki-maki Israel. Israel dajjal, Israel salah, Israel enggak, Israel enggak ada urusannya dengan yang sekarang ini. Itu Zionis. Bahkan yang datang itu Zionis itu nggak ada darah Yahudinya sama sekali, nggak ada. Mereka orang Khazar, nggak tahu dari berantah di mana. Bahkan dulu dikenal sebagai orang-orang yang namanya Gypsy. Pernah dengar Gypsy, Ustaz? Gypsy pakai wahon besar apa kereta kuda yang besar itu, wahon itu ditarik kuda, lalu perempuannya nyari uang dengan sebagai peramal, rambutnya lalu anting-anting besar. Gypsy. Ya, nanti mungkin yang muda-muda minta keterangan sama ustadznya yang tahu gypsy itu apa. Mereka nggak pernah punya tanah air, mereka berkeliling aja gypsy. Nomaden, main gitar, kayak Latin gitu, lalu timbullah tarian flamenco. Ustadz, tahu? Itu gypsy tuh. Bajunya segini perempuan, roknya lebar, rambutnya agak ini sedikit, lalu jadi bola itu, bola lalu nyala gitu. Itu gypsy tuh. Mereka tidak punya agama itu. Begini, sihir gitu. Antingnya selalu besar. Gypsy. Mereka masuk ke situ tahun 1942 sampai 1945, apalagi dalam tekanan Hitler. 1948 mereka mulai ambil rumah yang dulu dipinjamkan kepada mereka oleh umat muslim. Aduh, ini orang saudaraku datang sedang ditekan oleh Hitler. Dia pulang ke tanah Yerusalem. Mari silakan masuk tanah Israel. Umat muslim baik, kau tidak punya tanah, pakailah rumahku. 5 tahun kemudian yang punya rumah ditembakin, tanahnya diambil. Itu kelakuannya. 3 agama, maaf yang saya tahu tidak pernah ada. Karena Yahudi adalah nama anak kelima. Ruben, Simon, Levi, celana jeans, Ustaz, Levi, S, Levi Strauss. Levi yang tinggal di Austria, tapi bahannya itu lakunya di Amerika. Di sekitar abad 18-an, start pertama tahun 17, terus 1700 akhir 1800 sampai 1900 dipakai sama koboi karena celananya kuat, walaupun udah robek-robek masih ada gitu. Maka itu lambangnya celana ditarik. Betul ya Ustaz ya? Celana ditarik gitu. Celana ditarik. Tanah Palestina ditarik sama mereka. Ada yang orang senang banget beli originalnya ya, asik. Menyumbang 10 sen setiap dolar kepada tentara di sana untuk tembakin saudaramu di Gaza, karena uang itu dibeliin pelor. Ini bukan fitnah. Ini bukan suuzon. Ada begitu banyak produk yang dari every single US dollarnya, setiap $1 diambil 10 sampai 20 sen dikirim ke sana buat beli pelor, buat beli persenjataan, buat beli bom, buat ngebom siapa? Saudara muslim di sana. Pada tahun 2005-2006 ada kejadian di Haifa. 4 orang anak balita, 1 perempuan 3 laki-laki, ketika main di pantai Haifa, usianya antara 4 sampai 6 tahun. Pecah, Ustadz. Pecah. Dan itu ini saya di atas, ini di bawah. Jadi di pasir. Itu pelabuhan. Jadi ada bagian pasir-pasir, anak lagi main. Bom yang diinjak itu ranjau itu ya, dimasukkan ke dalam boneka,
Lalu dikubur separuh di atas pasir. Anak-anak kecil senang, lihat ada boneka, ada bom. Dan apa yang dilakukan oleh Zionis di atas, mereka sudah tahu akan ada kejadian bom itu. Mereka duduk-duduk. Ustadz, mereka tepuk tangan. Dia begini, suka begini. Pernah dengar gitu ya? Saat itu saya masih salib, Ustaz, tapi saya nangis, luar biasa nangis. Ini apa-apaan? Wah, polisi datang apa segala datang. Bukan untuk utamanya itu anak-anak, bukan. Barang buktinya dibersihkan. Nanti 15-20 menit kemudian baru ambulans datang dan itu digerakkan oleh orang-orang UN untuk lihat itu anak-anak. Udah pecah, Ustaz. Sebetulnya orang-orang sana nggak butuh oke lah, bantuan makanan, bantuan keuangan, bantuan obat-obatan, oke lah. Tapi mereka lebih butuh Indonesia bilang stop kebodohan ini. Itu bukan tanah orang Israel dan itu juga bukan orang Israel kok. Ini milik tanah Palestina. Anak kelima, Ruben, Simon, Levi, Isakhar, Yehuda. Nah ini Yahudi nih cikal bakalnya. Ruben, Simon, Levi, Isakhar, Yehuda, Gad, Naftali, Asyur, Dan, Zebulon, nomor 11 yang tampan, Nabi Yusuf alaihissalam. Ditutup dengan Bene, amin. Anak laki-laki Bene, amin. Udah tutup. Paling bungsu Benjamin. Tidak ada Yahudi agama, tidak ada, hanya ada satu agama. Kristen, maaf sekali. Bahkan di sana tidak dihitung. Karena jangankan untuk jadi Tuhan, Yesus di sana diakui sebagai manusia aja susah. Kenapa? Orang sana mengakui Yesus sebagai anak haram sampai detik ini. Dia tidak dihargai sebagai Nabi Allah, apalagi Tuhan. Nabi Allah aja tidak. Dia dikenal sebagai seorang laki-laki hasil hubungan di luar pernikahan antara Maria dengan laki-laki. Di mana nggak tahu. Bahaya. Dan itu dituliskan dalam kitab suci mereka yang namanya Talmud. Allah, ampuni aku ya Allah. Aduh. Ketika aku mencintai Rasulullah dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka aku telah mencintai Yesus dan menempatkan Yesus pada proporsinya. Dan sekarang ini rakyat Indonesia, terutama masyarakat Islam, masyarakat jamaah Islam di seluruh Nusantara ini sedang ditekan dengan satu pemahaman bahwa masyarakat jamaah muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat itu adalah orang-orang yang tidak toleransi karena tidak mengucapkan selamat Natal. Bukan, justru orang-orang Islam menyayangi mereka dan stop mengucapkan selamat Natal karena selamat Natal adalah dies natalis solis invictum deo, hari lahirnya setan yang namanya Sol, dan itu menjadi Tuhan. Sudah bunyi suruh. Bapak Ibu, kalau ada ibu-ibu, para ustazah di belakang, kalau ada di belakang, para ustadzku yang mulia, para mualimku, para tuan guruku, jamaah sholat subuh di Masjid Al-Ikhwan di Balikpapan yang disayangin dan dirahmatin serta diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah toleransi yang sejati. Islam adalah damai sejahtera yang sejati. Islam adalah kasih yang sempurna. Ini bukan cuma title, cuma judul, tapi ini adalah kebenaran yang sejati, bahwa tidak mungkin memulai toleransi dari tempat lain. Toleransi harus dimulai dari Islam karena hanya Islam yang punya kebenaran toleransi. Tempat lain tidak ada. Kebenaran menghargai orang lain harus dimulai dari Islam, belajar kepada Islam. Kenapa? Karena hanya di dalam Islam ada saling menghargai, saling menghormati, menyelesaikan segala perkara dengan duduk berdialog. Tidak ada di tempat lain. Tidak ada. Bineka tidak bisa dipelajari dari tempat lain. Pelajari harus dari Islam. Kenapa? Karena di dalam Islam ada bineka yang sejati. Ada kebinekaan yang sejati hanya ada di dalam Islam. Maaf, tidak bisa. Ini kata saya karena saya merasakan dan membuktikannya. Tidak bisa mengajarkan Pancasila kepada umat muslim, kepada saya yang dari luar lalu jadi seorang muslimin. Tidak bisa mengajarkan Pancasila kepada saya. Kenapa? Karena Pancasila sudah ada di jantung saya dan semua orang muslim. Di setiap lewatnya darah itu Pancasila lewat sudah. Kita sudah tidak perlu diajarkan 5 Pancasila beserta 37 butir-butirnya. Karena semua butir-butirnya pun sudah kita jalani.
tanpa harus belajar. Tidak usah ajarkan cinta tanah air, NKRI, harga mati, nggak usah diajarin, buang-buang waktu. Kenapa? Karena setiap hari paling tidak sekurang-kurangnya 1 hari 5 kali orang Islam ciumin tanah pertiwi, diciumin. Dan ketika tempat mereka mencium tanah sambil memuliakan penciptanya yang memberikan tanah ini baginya, jika ada yang mengganggu tanah itu, maka yang paling pertama dan berdiri paling depan untuk defend, untuk membela sebagai defenders of the earth. Wah, ini kan dikacaukan juga anak kita kan. Kemarin ada film Avengers, nonton orang semua, padahal di situ ada Thor. Thor itu lambang anak setan, Ustaz. Dibikin jadi pahlawan. Itu anak setan, itu anaknya Odin, itu mata sebelah. Mata sebelah tuh apa, Ustaz tuh? Odin itu papinya Thor. Thor itu perlambang itu. Bawa martil kemana-mana. Ini sebetulnya pahlawan, hero, apa orang yang di material, bawa martil dan ada kilat. Kilat itu lambang iblis jatuh, Lucifer. Lambangnya jatuh itu selalu kilat. Maka itu dulu ada, kalau bapak-bapak tahu ada grup rock namanya KISS, KISS. Bapak-bapak yang pernah tahu itu ada grup rock, dicoret-coret mukanya pakai topeng, diikutin di sini sama grup band di Bandung itu. Kalau saya nggak tahu namanya apa. Jadi kayak pakai make up gitu. Jadi nggak ketahuan mukanya. Kalau di luar sana KISS, KISS. Ya, bapak-bapak pernah tahu itu? Wah, alhamdulillah saya sedang bercakap-cakap dengan bapak-bapak yang nggak pernah tersentuh metal ya, nggak pernah tersentuh rock ya, musik rock ya, luar biasa. Ada KISS, KISS, silakan dicari nanti. K-nya itu night, satria, night. I-nya in, S-nya satan, S-nya lagi service. Night in Satan service, satria di dalam pelayanan setan. Marilah kita tempatkan segala satu pada tempatnya. Toleransi dan rasa sayang antar umat beragama ada di dalam Islam. Dan ini bisa dilihat dari ukhuwah Islamiyah yang ada di dalam keislaman. Saling menghargai. Tidak ada lagi saling bilang bid'ah, salah, dan ditonton oleh saudara kita yang belum mengucapkan syahadat. Di luar sana lagi tepuk tangan belakangan ini, Ustaz. Belakangan ini di luar sana Nasrani, apalagi Nasrani Katolik itu, Kristen, lagi tepuk tangan nontonin orang Islam saling tunjuk. Apalagi kalau ada siaran langsung di TV. Saya nggak bisa sebutkan siaran apa. Itu pasti ada 2 orang Islam atau lebih yang saling tunjuk, sama-sama Islam. Mereka karena mereka menganggap diri mereka berhasil. Misi mereka bukan untuk membunuh orang Islam, tapi ini nih, namanya mind war. Sekarang war itu udah bukan di sini, bukan 3 dimensi di tubuh, karena itu banyak biaya, mahal biayanya, dan banyak korban. Tapi ini nih yang diperangi. This is the battlefield. Ini battlefieldnya nih. Ini wilayah perangnya ini. Di dalam sini pemikiran, melalui televisi, media, games anak-anak kita, Mobile Legend tuh bahaya tuh. Mobile Legend dan sebagainya. Main anak-anak kita diserang, lalu orang tuanya diserang dengan pemahaman. Ini yang diserang, Ustaz. Dan ini menjadi battlefieldnya. Ini wilayah perangnya, daerah perangnya. Senang mereka, tuh disalahin. Ini menyalahkan ini senang mereka. Oleh sebab itu ukhuwah harus dipertontonkan, bukan saling menyalahkan. Insya Allah berkenan, maafkanlah. Temanya adalah One Faith, One Direction. Saya berkeliling ini selama 6 hari, insya Allah temanya One Faith, One Direction. 1 iman, 1 petunjuk, tidak ada yang lain. Islam rahmatan lil alamin. Janganlah kiranya, dengan kerendahan hati saya mohon, janganlah para ustadzku lihat saya begini ya. Ini ada misi satu ya. Enggak, ini temanya One Faith, One Direction. Ini bukan kode, ini bukan gambaran ya. Karena saya masih punya jempol. Ya, walaupun ini tema saja, One Faith, One Direction. Tapi saya masih punya jempol. Tapi saya nggak mau tunjukin, takut diborgol. Berkah ya Allah, ampun ya. Maafkan jika ada kata-kata yang salah, maafkan jika ada tindakan yang kurang berkenan. Kiranya para tuan guruku bisa juga memberikan ilmunya kepadaku. Mohon maaf. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.